Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkori Miranda. Saya seorang mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Padang. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai cermin. Untuk lebih lengkapnya lagi, check this out. Oke, kita langsung saja ke pengertian. Jadi, cermin adalah benda yang bisa memantulkan cahaya sebuah benda yang ada di depannya. Nah, suatu benda dapat memantulkan cahaya jika kita dapat melihat bayangan kita atau benda lain pada permukaan benda tersebut. Kegunaan cermin pada kehidupan sehari-hari sangat banyak, seperti alat bantu berdandan, alat bantu melihat persimpangan, alat bantu melihat ke belakang pada kendaraan bermotor, dan lain-lain. Berikutnya ada macam-macam cermin. Nah, bisa teman-teman lihat ada 3 jenis cermin, yaitu ada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Nah, cermin datar bisa teman-teman lihat bentuknya lurus. Kalau cermin cembung, lekukannya itu mengarah keluar, sedangkan cermin cekung itu lekukannya mengarah ke dalam. Kita masuk ke cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang biasa kita gunakan saat bercermin sesuai dengan bentuk permukaannya, ialah datar. Bayangan hasil pantulan pada cermin datar adalah maya, sama tegak dengan benda-benda dan sama besar dengan benda aslinya. Nah, sifat pada cermin datar yaitu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua, tinggi bayangan yang berbentuk sama dengan tinggi bendanya. Yang ketiga, bayangannya bersifat maya. Nah, sifat bayangan pada cermin datar yaitu yang pertama maya, yang kedua sama besar dengan bidangnya, yang ketiga sama tegak dan menghadap berlawan arah terhadap bendanya, yang keempat jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Selanjutnya ada contoh-contoh cermin datar, yaitu cermin bedak, kaca jendela, kaca gym, dan lain-lain. Yang kedua ada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya cembung dan bersifat divergen, yang artinya bersifat menyebarkan sinar. Pada cermin cembung, bagian mukanya berbentuk seperti kulit bola, tetapi bagian muka cermin cembung melengkung atau selar. Nah, pada cermin cembung ini terdapat sinar-sinar istimewa yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Bisa teman-teman lihat cahaya yang datang dari sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang yang menuju R akan dipantulkan kembali ke R. Nah, juga bisa teman-teman lihat pada gambar di samping, sinar yang datang dari arah R akan dipantulkan kembali ke arah sebaliknya lagi, arah yang sama. Yang ketiga, sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Nah, contoh cermin cembung adalah lampu persimpangan jalan dan spion mobil. Yang kedua ada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya cekung dan bersifat konvergen, yang artinya mengumpulkan sinar. Nah, cermin cekung dapat berbentuk kebayangan nyata dan semu dari sebuah benda. Berikutnya sifat-sifat cermin cekung. Jika benda berada di ruang satu, bayangannya maya tegak dan diperbesar. Bisa teman-teman lihat di ruang satu di sini dekat dengan kecekungannya. Jika benda di ruang 2, maka bayangannya nyata, terbalik dan diperbesar. Bisa teman-teman lihat di samping. Ruang 2 terletak di antara 2F dan F, dan kalau benda berada di ruang 3, maka bayangan nyata, terbalik dan diperkecil. Terdapat di gambar di samping. Berikutnya sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar menuju sumbu utama dan kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Nah, untuk ilustrasinya bisa teman-teman lihat di samping. Nah, bisa teman-teman lihat terdapat garis
Horizontal, yaitu yang pada sinar datang dari M ini akan dipantulkan kepada titik F di sini. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar oleh sumbu utama. Juga bisa teman-teman lihat pada gambar di samping, sinar yang datang melalui titik fokus ini akan dipantulkan kembali sesuai dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Nah, juga bisa teman-teman lihat di sini arah sinar datangnya dari N kemudian menuju pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan kembali ke N tadi. Contoh cermin cekung adalah seperti senter, reflektor lampu mobil, dan alat cermin dokter gigi untuk memeriksa kerusakan pada gigi. Sekian dari video pembelajaran saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.